pengisian charging system kan gitu. Nah, charging system itu di mana komponen charging system kemarin kan ada alternator dan regulator. Nah, inilah yang utama. Yang lain seperti baterai, kunci kontak, sekring itu bagian-bagian yang lain. Tapi yang utama adalah alternator dan regulator. Fungsi alternator adalah untuk mengisi baterai atau mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Itu dia umumnya kan gitu. Spesifiknya itu mengisi baterai. Baru regulator mengatur pengisian ini tadi supaya jangan terjadi overcharging. Itu regulator. Regulator itu regulasi, artinya pengatur. Pengatur apa? Ini kan dibuat sini adalah regulator pengisian, berarti mengatur pengisian supaya jangan kelebihan, overcharging, kelebihan kan. Udah. Jadi ada dua komponen besar yang perlu kita perhatikan. Satu, regulator. Alternator udah saya terangkan kemarin. Sekarang kita bicara dengan regulator. Di situ ada beberapa terminal yang perlu kita perhatikan. Di situ ada seperti ini. Ya, ada juga. Nah, ada kontak point. Baru di sini ada F. Ini ada IG. Ini ada E. Kontak point ini dilengkapi dengan terminal E. Udah, ini ada 3 udah nampak. Yang perlu kita perhatikan nanti. Baru di dalamnya ada lilitan yang seperti ini. Itu ada 2 lilitan. Yang pertama ada lilitan voltage regulator. Seperti ini dia. Jadi di sini ada L. Terminal L yang kemari kontak point juga. Ini. Baru di sini E. Baru ini ke N. Ini gini. Salah. Ini resistor. Ini lilitan ini yang ke N. Ini B. Ini N. Ini namanya voltage regulator. Ini voltage relay. Oke, perhatikan. Ini ada 2 buah yang perlu kamu perhatikan. Ada 2 buah lilitan, seperti yang ini. Nampak kan? Nah, perbedaannya, yang ini lebih besar. Diameter daripada kawatnya, voltage regulator ini lebih kecil. Oh, diameter Kawatnya. Berarti kawatnya lebih tipis gitu. Iya. Itu voltage regulator namanya. Voltage relay lebih besar. Udah. Dan ciri-ciri khas yang lain. Di sekitar lilitan voltage regulator ada resistor. Ini. Nah. Udah. Untuk menentukan terminal ini kan tidak ada huruf. Tidak ada huruf di sini. Kalau di alternator ada hurufnya. B, F, Tempat coloknya. iya, E, N. Ini tempat coloknya kan nggak ada hurufnya. Ini namanya kan terminalnya. Terminalnya ini tidak ada tandanya. Bagaimana kita bisa menghubungkan kedua komponen ini dengan benar? Karena kalau seandainya kita salah hubung, yang terjadi adalah berasa korslet. Nah, jadi
Kalau yang saya katakan tadi di alternator ada B, N, E, F. Di sini itu juga nanti yang dihubungkan kemari. Seperti ini. Ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6 kabel. Sedangkan di alternator itu hanya 4. Itu adalah E, F, B, N. Nanti yang dihubungkan ke alternator di sini. Nah, udah. Jadi kalau kita perhatikan, saya buat seperti ini. Ini di sini juga nanti ada N, B, F, E. Ini bagian alternator. Nah, itu kemarin sudah saya jelaskan. Ini ada kurang juga tanya. Udah, ini yang dihubungkan seperti ini. Tapi di B-nya dibuat seperti ini. Ini ke baterai. Ini kepasang ke baterai. Langsung ke baterai. Iya. Ada baterai di sini. Ini. Ini baterai positif. Ini negatif. Semua pengisian itu positif kan Pak? Iyalah. Yang sedangkan kok negatif ke body aja. Ke body aja. Nah. Oh, jadinya saya ngerti maksud konsepnya ini. Apa? Memecah arus mungkin ya Pak. Mana memecah arus? Dia kayak dari alternator dia pecah arusnya ke banyak rangkaian sehingga arusnya jadi lebih kecil untuk diterima dibanding kok dia langsung kan besar tekanan arusnya. Itulah dipecahnya kemana? Ke sini. Nah, bagaimana dia mengatur? Kalau kita tambah putaran alternator, maka bertambahlah kemari overcharging. Jadi nanti ketika bertambah putaran alternator, baterai sudah terisi penuh, maka arus itu masuk kemari. Nanti kita lihat. Udah? Kita perhatikan dulu. Bagaimana kita mengenal 6 terminal ini tadi? Itu dulu. Nanti kalau udah kenal 6 terminalnya, kita bisa lanjut ke bagaimana dia bisa mengatasi atau mengatur pengisian tadi supaya jangan overcharging. Nah, bagaimana caranya? Coba kita lihat. Udah? 6 terminal ini bisa kita temukan dari sini. Ini berapa kakinya nih? Ujungnya ini berapa? Ini resistor. Ini namanya resistor. Nah, ini resistor. Ini. Ujungnya berapa ini? 2. Ujung yang satu ke F, ujung yang lain ke IG. Gitu. Ke F dan ke IG. Jadi kita lihat, berarti yang ini mana F mana IG kan bisa terbalik. Caranya, udah. Caranya kita lihat dari kontak poin yang di sekitar sini. Mana kontak poin yang berhubungan dengan ini? Ini kontak poinnya. Ada 3. Yang di tengah ini kemana ini? Pas ke kaki resistor tadi, teruskan ke F. Inilah namanya terminal F. Yang di tengah ini. Ini masuk. Plat ini ditempelkan kemari kaki daripada voltage regulator. Ini namanya voltage regulator, gulungan yang diameter kecil. Intinya inilah dia yang disebut dengan terminal F. Ini. Inti daripada voltage regulator ini terminal F. Yang ini. Udah? Nah. Berarti kaki yang satu lagi tengok. Yang satu lagi ini ke IG. Berarti kaki yang ini F, berarti ini IG. Ini. Yang satu lagi. Kemana ini? Ini dia wire-nya. IG. Udah? Pas enggak? IG kaki yang gempet. Ini ada 3 tadi saya katakan kontak poin. Nah, satu gempet. Ini gempet ini. Dengan yang di tengah. Ketika nanti ada kemagnetan ini baru geser. Nah, yang gempet itu adalah terminal IG, kaki resistor yang satu tadi. Yang tidak gempet, yang terpisah dia, tengok, ini kemana yang terpisah? Ini tengok, kemana ini? Itu E. Berarti yang ini E, tengok. Ini yang jelas sekali, E ini memang tidak ada sekatnya. Nah, kalau yang ini tadi kan ada pelat hitam ini, fiber.
Kalau E nggak ada, massa. Ini kan massa ini. Ini adalah E. Dilarikan ke massa sebagian ya. Nah, nanti dulu soal larikannya. Artinya untuk mengetahui terminal tadi, hus. Untuk mengetahui terminal tadi, ini adalah E. Udah? Kita lanjut. Dapat 3. Sekarang kita pindah kemari. Tadi sebelah sini, sekarang sebelah sini. Ada juga kontak point yang dekat voltage relay. Nah, gulungan yang besar kan gitu. Udah? Yang di sini ada juga 3 kontak point. Ini 1. Ini kemana ini? Pas pula inti daripada voltage relay ini. Asnya. Ini dia. Udah? Itu adalah ini L. Nah, terminal L yang gempet dengan di tengah. Tengok. Nah, ini gempet. Ini sama enggak? Kamu perhatikan. Ini dengan ini sama enggak? Sama Pak. Nah, sama-sama tidak ada sekat kan? Oh, ini kan ada. Berarti itu adalah kemana ini? Nyatu memang ke E tadi. E lagi. Nah, udah? Berarti udah dapat 5. Yang terpisah. Mana yang terpisah tadi? Ini. Ini yang terpisah ini ujungnya mana? Ini itu adalah kalau kita lihat di sini B. Udah dapat 6. Inilah cara menentukan lilitan cara menentukan nama terminal yang ada di sini tadi. Berdasarkan apa rangkaiannya? Nah, untuk nanti bisa merakit rangkaian. Nah, itu cara menentukannya. Bisa kira-kira? Bisa. Coba. Saya ulangi. Sekali lagi. Untuk menentukan nama terminal yang ada di regulator ini, karena tidak ada tertulis namanya, caranya seperti ini. Kita harus kenali 2 gulungan yang ada di voltage yang ada di regulator. Satu namanya voltage relay, itu yang diameter besar, satu voltage regulator. Udah? Dan ciri-ciri yang lain di sekitar voltage regulator kita lihat ke bawahnya ada resistor. Sesuai dengan rangkaian ini ada resistor. Ujung resistor ada 2, itu F dan IG. Itu gampang aja. Ujungnya mana? Ada kabel sekitar ujung ini enggak? Kalau ada berarti itu adalah terminal F dan IG. Membedakannya gimana? Kita lihat kontak point yang ada di sekitar voltage regulator ini. Itu kontak pointnya ini. Yang di tengah ini ujungnya inti daripada voltage regulator. Ini dia. Ini adalah terminal. Kita tengok di sini yang tengah kontak point ini. Ini ke F. Udah, ini terminal F. Oke, yang kontak poinnya langsung bersinggungan, gempet dengan yang di tengah tadi itu adalah IG. Mana dia? Ini yang langsung. Ini langsung kita lihat wire-nya ke bawah. Ini adalah IG. Pas memang kaki resistor tadi. Jadi kalau udah seperti ini dia nggak salah lagi. Ini F, ini IG. Udah? Yang tidak berhubungan dengan di tengah, bebas dia. Lepas. Ini kemana yang ini? Ini ke E. Kita lihat di apa ini? Ini yang tidak berhubungan. Ujungnya di sini. Ini adalah E. Dapat 3 kan? Oke, kita pindah ke voltage atau ke kontak point yang sebelahnya. Ini yang di tengah atau inti daripada voltage relay itu adalah L. Ini kalau kita lihat gambar ini L. Kalau kita lihat di sini intinya ini inti lilitan ini adalah terminal L. Udah? Gempet dengan di tengah. Kita lihat ini yang gempet dengan di tengah mana tadi ini gempet dengan di tengah. Kita lihat ini sama dengan yang ini tadi E, sama. Kalau kita ikuti rangkaian pun sama. Yang lepas dengan di tengah tidak berhubungan. Ini dia. Ini ujungnya adalah
B. Dapat 6. Oke. Bisa? Berarti perbedaannya gini ya, kok yang voltage regulatornya dia kok yang dempet malah ke IG dan F, sedangkan yang nggak dempet malah ke E. Tapi kok yang voltage relay yang dempet ada yang ke E, sedangkan ini nggak dempet malah ke B. Itu dia perbedaannya. Jadi sempat kesalah pasang yang E nanti masuk ke B, rasa Kontak dia. Nah, jangan salah pasang. Kenali dulu nama ini tadi, baru kita bisa rakit kemari. Mana? Coba Jonathan ingat-ingat yang saya terangkan. Kalau sudah bisa, biar kita rakit kemari. Nanti sudah dirakit, baru saya jelaskan lagi bagaimana dia bisa membatasi tegangan pengisian. Berarti pertama kok kunci kontak hidup pertama kali pas itu dia pertama nyambah ke regulator bawa ke alternator kan? Iya. Oh berarti bukan ke alternator langsung. Dia aliran arus itu mengalir. Nah, positif itu mengalir, negatif kan udah di body, standby, udah. Jadi ketika kunci kontak posisi on, nah ini cara kerja, kita bicara dengan cara kerja. Nah, kunci kontak posisi on, ya. Dibuka sekali kan, maka arus baterai mengalir ke IG. Terus kemana dari IG? Coba lihat. Sekring kan? Iya. Nah, lanjut ke sekring. Sekring ini udah bagi dua. Udah bagi dua dia. Iya, sini banjir. Banjirnya terus ini. Selama nggak diperbaiki ya, tapi itu banjir terus ini. Apa itu? Bon itu, Pak? Dari sini kemana? Dari sekring itu. Ke L sama IG di regulator. Jadi dari sekring, dari sini kita mulai lagi. Dari sekring ke L. Ini satu kan gitu. Dari L kemana? Ke E. PL0. Oh, nggak ke E langsung. Nah, dia harus, kenapa? Ini kan cabang. Kenapa nggak kemari? Karena ini mempunyai hambatan di tahanan. Oh ya. Sedangkan di sini tidak mempunyai tahanan. Jadi langsung ke PL0 dulu. PL0 terus kemana? PL0, PL1 kemana itu? Ke E langsung itu. Ke E. Apa yang terjadi? Dari sekring melalui lampu cas. Ini salah. Ini lampu CHG. Nih. Oh ya, ada lampu cas. cas. Dari lampu cas baru ke L tadi. Baru PL0, PL1 terus ke E. Maka lampu cas menyala. Itu biasa lampu gambar baterai nggak Iya, salah ya? itu lampu casnya. Nah, jadi on kunci kontak, lampu cas itu menyala. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kan ada dari sekring juga kan? Ini dari sekring ini bagi dua. IG sama L. Nah, dari sekring juga ke IG. G. Lampu cas nggak ada ya? Oh nggak ada. L tadi kan udah. Dari sekring ini kan? Kemari ke IG. Dari IG kemana? Coba tengok. P1. P1 kenapa nggak ke resistor? Hambatan juga. Nah, P1. P1 P. Karena gempet dia P0. Terus kemana? Ke F. F. Lanjut ke F. Ini regulator. Dari F regulator kemana? F Lanjut alternator. ke F alternator. Dari situ kemana? Ke Ini bros. Ke bus.
sikat atau pole, slip ring. Yang bulat itu slip ring. Baru rotor coil. Ini udah di alternator. Rotor coil. Nah, ini udah di regulator dia. Dari rotor coil kemana? Aliran arus itu. Ketemu ke brush satu lagi. Ke Brush satu lagi. iya. Lanjut ke slip ring. Oh. Baru brush. Dari brush kemana? Ketemu cabang langsung Ke E. Baru ke massa. Ini pun massa ya. Massa. Ini harusnya dibuat sini. Ini. Ke massa. Apa yang terjadi? Akibatnya di alternator itu jadi kemagnetan. terjadi kemagnetan. Ini dulu. Nah. Jadi on kunci kontak, lampu cas menyala di alternator, jadi kemagnetan. Oh, dan ini hanya terjadi pas masih on aja ya, Pak? Iya. Ini kita bicara masih on. Nanti saya cari apanya, mungkin bahasa Inggris nanti, tapi alirannya nampaknya. Salah kirim saya kemarin. Yang sama juga ini, bilang cas, tenato. Paham? Paham. Ini baru on kunci kontak. Berarti regulator bukan hanya mengalirkan listrik ke baterai, tapi juga mengalirkan baterai ke alternator juga ya, Pak? Nah, Yang nggak balik-balik. kalau regulator itu dia nanti membatasi aja. Tapi bagaimana dia membatasi kalau melalui dia nggak ada aliran arus baterai? Ya harus ada aliran dari dia, melewati dia. Pancingan arus dulu berarti. Iya. Semua harus pakai pancingan dulu. Udah? Memang. Nah, ini cara kerja ketika satu alat buat B ketika Starter. iya ketika mesin hidup. Nah, tadi starter kan udah hidup, balik baterai dalam kurung baterai terisi. Artinya baterai belum terisi penuh. Nah, waktu starter kan mengeluarkan arus, kan ya kan? Ya. Nah. Oke. Ketika mesin hidup, alternator gimana? Berputar nggak? Alternator berputar lah di gak pos engkol. Alternator Mulai berputar. berputar. Lambat, strip sedang. Ya. Berarti ini berputar rotor coil. Ini cara kerja di alternator kemarin. Maka ini stator coil timbul arus. Arus yang timbul adalah AC AC dirubah oleh dioda jadi DC. DC. Jadi di sini keluar arus. Nah, arus yang keluar dari B, maka arus keluar dari B alternator. Kemana dia? Arus tersebut ini masuk kemari. Apabila arus yang keluar di sini lebih tinggi daripada baterai, sama dengan aliran air, Maka dialirkan ke yang lebih rendah kan? Selama ini
tadi kan belum terisi penuh, berarti ada pengosongan kan. Pada saat mesin berputar, alternator berputar, ada arus baterai dari B alternator mengalir ke baterai. B alternator harus mengalir ke baterai. Nah, kan gitu. Itu selama belum terisi terus. Kalau udah terisi penuh nanti baru. Nah, ini yang dari B alternator, harus keluar dari B alternator. Yang pertama, yang kedua harus juga keluar dari N alternator. N alternator ini kemana? Alternator Ke E kemasan. Lah. Tengok N itu. Ini E rupanya. N tuh Pak. N juga kan? Masuk ke N regulator. Regulator bau. Regulator. Terus mana? Ke E dia, tapi harus melalui hambatan lagi. Perhatikan dulu. Ini tengok. Mana ini? Wes to bau ke E. Ke Poltek? Voltage relay. Iya. Masuk ke Poltek relay. Oh itu bukan hambatan, itu voltage relay. Salah tengok. Dari Poltek relay kemana? Ke E langsung. Iya, itu baru ke E. Dari E kemana? Masa. Masa. Apa yang terjadi? Maka di voltage relay terjadi kemagnetan. Kemagnetan pada regulator. Nah, di sini terjadi kemagnetan, PL0 pindah ke PL2. Oh. Maka PL0 Tersambung ke PL2. tarik ke PL2. Akibatnya apa? Ini udah pisah. Tadi lampu itu menyala karena ada negatifnya E dari E melalui PL1 ke PL2, maka lampu cas Mati. itu dia. Itu dasarnya. Nah, udah. Yang dari B alternator tadi ke baterai, berarti kan ke positif. Kalau kita lepaskan ini, gabungkan, ini kan bukan ke pengisian aja ini ada ke pengapian kan? Iya. Ignition. Nah, kalau kita lepaskan baterai ini atau negatifnya kita copot, harus dari baterai ini kemana? Harus dari sistem pengisian tadi masuk ke IG Ke api langsung. masuk ke pengapian. Jadi dalam hal ini bila dilepas baterai, mesin tetap Hidup. hidup. Ini dulu, nanti udah cas dia baru kita lihat lagi. Udah bisa pahami dulu, biar kita coba di mesinnya. Bisa, tapi boleh bertanya. Ini berarti kalau misalnya saya tengok dari ini, berarti nggak, regulator tidak ada hubungan ke pengapian kecuali jika baterai dilepaskan, Pak. Nggak ada berhubungan ke pengapian. Secara langsung gitu. Iyalah, harus dari pengapian tetap dari baterai. Kalau gitu kenapa kayak saya tanya, kalau Bapak tahu Toyota Corolla yang lama, alternatornya rusak, dia nggak bisa hidup, Pak. Alternatornya rusak, Nggak ada arus lagi alternatornya karena terlepas kabelnya gitu. Alternatornya nggak rusak, mesin nggak hidup. Iya. Dari mana hubungannya? Nggak tahu. Begitu. Sekarang nggak usah kita pakai alternator, hidup nggak ya? Secara teori mungkin hidup. Bukan secara teori, secara praktek. Praktek Copot dulu. alternatornya nggak hidup. Hiduplah. Mobil Toyota Corolla itu enggak, makanya baru sadar, kabelnya lepas, dipasang kabel alternator itu baru hidup. Yang ianya begini,
disatukan kabel alternator itu dengan kunci kontak. Oh, bisa kayak itu. Iyalah. Ya kamu inilah perhatikan ini. Ini kan nyatu nih, ke kunci kontak. Oh iya. Nah ini ke alternator, ini juga ke kunci kontak kan. Kalau seandainya lepas ini, ya nggak hidup. Ini kalau kita copot pun ini hidupnya nih. Kita copot alternator, hidup mesinnya. Kenapa? Karena untuk pengabaiannya dari baterai. Nah, gitu dia. Oh, lepas yang alternator, terlepas juga yang dari kunci kontak ya. Langsung kan? Gitu. Kan gitu dia soalnya, mogok ya kan. Tahu-tahu kabelnya lepas, dipasang dia alternatornya, langsung itu lagi. Itu tadi. Udah? Kita coba.